udah kemana-mana jatuhnya di Bekasi. Ah, tidak. Ya, masuk. Halo, aku Gisela Gisel. Aku udah besar tinggal lahir di Jakarta. Sekarang aku punya toko ini, Kontin Moto Jakarta, sama ada kegiatan moto adventure, lebih ke motocyclist. Terus kalau misalnya kenapa Kontin? Karena dari pertama kali aku motoran sekitar 2007-2008, aku start udah tahu produk lokal yang paling nyaman, yang ramah dompet itu Kontin gitu. Dari tahun sekian udah pakai, terus selama touring, perjalanan, adventure sampai sekarang, sampai 4 tahun kemarin itu masih selalu mengunggulkan Kontin sebagai brand lokal andalan. Dan sampai akhirnya ketika ada project perjalanan yang perjalanan panjang dan Kontin support perjalananku. Nah, dari situ sekali, 2 kali, 3 kali perjalanan Kontin support, sampai akhirnya pihak Kontin menawarkan, gimana kalau lu pegang deh untuk buka toko di Jakarta, karena domisili di Jakarta. Nah, terus aku pikir-pikir, ya kenapa enggak, karena sebelumnya aku kan masih kerja di kantoran, jadi setiap ada project atau trip lumayan panjang yang lumayan menyita waktu, bisa 1-2 bulan perjalanan, itu kan nggak mungkin untuk cuti, jadi keluar masuk sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya udah mulai dari sekarang untuk buka toko supaya jadi main jobnya Kontin Moto Jakarta ini untuk jualan aparel dan menyiapkan segala atribut atribut perlengkapan riding kita semua. Sekitar 2005 aku baru bisa motoran. Belajar motor pertama kali motoran itu pakai motor 2 tak Fast One ZR. Jadi ada bebek 2 tak yang akhirnya aku jatuh cinta dengan motor 2 tak. Terus abis itu beli motor second karena cinta itu, sampai akhirnya pas aku udah mulai kerja, udah nabung, motor pertamaku sendiri yang aku idolakan adalah Kawasaki Ninja. Kalau mungkin pertama-tamanya cuman sebatas kaki, jadi media untuk nganter aku kemana aja, mau ke minimarket, mau ke sekolah atau kampus, mau ke tempat kerja, awalnya tuh itu. Tapi lama-kelamaan aku juga ngerasa motor itu nggak cuman jadi kaki doang, tapi udah jadi passion. Kenapa bisa passion? Karena ketika aku suka jalan-jalan, suka traveling, suka ngeliat sesuatu yang baru di pelosok-pelosok sana, motor juga bisa dijadiin media, dan motor itu bisa dipakai kayak semacam kalau misalnya lo cuman naik mobil, naik pesawat, naik bis, itu tuh cuman mentok sampai yang ada jalannya aja. Ketika lo naik motor, lo bisa belusukan masuk sampai benar-benar menggantikan jalan kaki, itu bisa banget. Jadi kita bisa ketemu sama tempat-tempat yang orang belum tentu bisa lihat gitu. Pengalaman motoran, bingung nih aku mau ceritain yang mana. Lucu, seru, pasti seru semua. Kalau misalnya yang menegangkan atau yang membekas nih dari sekian lama aku motoran, aku sempet touring. Jadi kalau misalnya perjalanan adventure itu biasanya itu cuma 2-4 motor aja, 4 motor 4 orang. Itu masing-masing barang bawaan semua ditempelin tuh di motor semua masing-masing. Nah, di satu sisi
sebenarnya dalam satu hari kita hanya memperbolehkan 200 sampai 300 kilo saja untuk durasi jarak yang kita tempuh, dan setiap 2 jam sekali kita suka istirahat. Tapi kalau misalnya kita lagi ada kejar deadline, kayak misalnya kita harus nyampe di sini jam segini hari ini, nah itu kan berarti kita benar-benar memaksakan kemampuan kita untuk berkendara. Nah, suatu ketika kita masih berkendara sampai jam 1 atau jam 2 pagi di kampung orang, itu di pedalaman Kalimantan sana. Dan di pemberhentian terakhir itu udah ngobrol nih, bahan bakar aku udah habis nih, kayaknya udah kedip-kedip. Nah terus, oh ya bahan bakar gue gampang kok, nih udah disiapin, ada botol air mineral yang 1 literan, itu udah disiapin. Salahnya aku nggak minta saat itu, jadi yaudah lo nanti tungguin gue ya gitu, kita bareng-bareng aja ya. Dan mungkin di satu sisi kalau misalnya manusia lagi di titik lelah, itu kan kadang-kadang ketahuan ya, kalau misalnya bareng-barengnya tetap bareng-bareng atau enggak, atau ya udah sih nanti aja, nanti nyampe titik aja. Dan ternyata di satu tempat motorku benar-benar sudah kehabisan bensin, terus diklakson-klakson karena kita lumayan tinggi kecepatannya. Mereka nggak dengar klakson-klaksonnya, jadi ditinggalin aja gitu. Jadi sekitar jam 2 atau jam 3 pagi gitu, aku tertinggal. Dari 4, aku sendiri, 2 terus, yang 1 dia sadar kalau misalnya di belakangnya nggak ada aku gitu. Jadi dia puter balik itu aku lagi dorong motor. Jadi karena di sana tuh lumayan lika-liku dan nanjak turunan gitu, jadi dorong motor sampai ketemu sama kayak Pertamini gitu. Jadi di setiap rumah di depannya suka ada pondok yang isinya tuh dirigen. Nah aku ngeliat ada lampu nih, ada lampu balik itu antara senang sama takut, karena di situ kan sepi banget dan kita nggak tahu dia tuh siapa, apakah temanku atau bukan, dan itu di kampung orang pula gitu. Jadi deg-degan dan nggak tahu mesti gimana, sampai akhirnya aku tahu itu temanku. Wah, nangis berliangan air mata, kata anjir kenapa lo ninggalin gue. Dan sebenarnya kalau misalnya dia nggak datang, nggak bakalan nangis tuh, dorong aja terus sambil ngedumel marah-marah semua. Pas udah datang dipuk-puk itu kan kayaknya langsung lumer. Dan ya udah, akhirnya kita tunggu sampai subuh, sampai jam 4 jam 5 mereka udah pada bangun, pada mau sholat. Jadi nah itu baru kesempatan kita untuk beli itu bensin, baru ngelanjutin perjalanan. Jadi itu lumayan, itu sebenarnya kejadian di 2012 atau 13, aku masih ingat sampai sekarang karena itu lumayan nggak bakalan aku lupain deh kayaknya. Bukannya lumayan lagi, itu nggak bakalan aku lupain. Di 2015an aku pernah jatuh yang benar-benar parah. Udah kemana-mana, jatuhnya di Bekasi. Tidak. Jadi ada perbaikan jalan gitu, terus karena malam, lebih ke aku miss sih. Karena miss, terus masuk ke lubang gitu, jeglugan, bannya langsung kebalik, ban depannya kan masuk, terus udah akhirnya
karena masih pakai sepatu kets biasa, terus congkelan kakinya itu nyangkut, jadi punggung kakiku tuh agak-agak dicowak gitu, kayak lo pada mau bikin bodi motor yang kurang yang kurang bener dicowak ya, jadi agak-agak ada daging sama otot-otot yang agak sedikit robek, dan pemulihannya lumayan lama. Untuk bed restnya 3 bulan. 3 bulan kemudian itu harus belajar jalan, belajar naik motor ulang, dan di situ pengalaman pertamaku menggunakan sepatu yang beda ukuran. Jadi yang sebelahnya 40, yang sebelahnya 44 karena aku harus pakai sepatu. Karena aku selalu share apa yang aku suka, apa yang aku mau, apa yang aku nggak suka, jadi mereka juga udah tahu kalau misalnya anaknya nih Badung nih suka motoran, suka ini, suka itu, suka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan perempuan. Karena papaku selalu menganggap kalau misalnya perempuan Jawa itu harusnya yang kemayu-kemayu. Jadinya kalau misalnya dia tahu anaknya lari-larian atau motor-motoran, kayaknya lo bukan anak gue. Jadinya sekarang aku kalau misalnya motoran jauh dan nggak pulang-pulang selama berapa lama, pertama-tama tuh aku selalu diminta checkpoint. Setiap checkpoint itu mesti ngabarin WhatsApp, sendlog, wah udah parah banget deh pokoknya setiap berhenti. Dan karena aku kasih tahu mereka kalau misalnya setiap 2 jam sekali aku juga akan berhenti. Kalau misalnya 2 jam atau 3 jam aku nggak ngasih kabar, bisa di call tuh teman-temanku yang ikut. Jadi aku juga setiap mau berangkat aku mesti kamu ikut sama kamu pergi sama siapa aja, nomor teleponnya mama minta. Iya, dan aku kasih tahu dulu teman-temanku untuk ngasih tahu nih nyokap gue minta nomor handphone kalian ya. Ya sekali, 2 kali trip, 3 kali trip, sampai sekarang akhirnya nyokap sih nggak pernah nanyain ya, lebih kayak kalau misalnya udah malam jam 9 jam 10 paling nanya udah di mana. Mungkin yang aku garis bawah itu mereka-mereka yang ngerokok di jalan, karena ketika ngerokok, rokoknya dipegang, terus ini bara-baranya kemana-mana, itu lumayan mengganggu ya. Dan itu bukan suatu apa ya, menurutku tidak bisa ditolerir karena bukan kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka ngerokok di jalan, kenapa nggak lo mampir dulu ke warung kopi, ngerokok sambil ngopi, walau ya itu urusan kalian sih, cuman untuk kalau misalnya baranya kemana-mana itu juga lumayan ya. Belum lagi pasti lo buang sampah sembarangan tuh, kalau misalnya udah selesai ngerokok kan pasti puntungnya dibuang. Jadi ya aku pikir yang ngerokok di jalan tuh lumayan mengganggu. Buat teman-teman yang ngerasa, ayo aku pengen ngobrol-ngobrol dong tentang safety riding perempuan Indonesia atau yang lainnya sekitar motoran dan perempuan, ayo banget. Kalian bisa langsung klik Jurnal Giselle, ada Instagramnya, ada YouTube-nya juga. Di situ juga aku mulai konsen sama motoran perempuan. Jadi kayak misalnya cara mengendarai motor matic untuk perempuan, gimana cara pertamanya belajarnya tuh apa aja dulu gitu. Terus nanti juga mungkin ada teman-teman yang kayaknya ajarin gue naik motor yang gede dong gitu, atau enggak gimana, itu bisa banget langsung klik atau Instagram, bisa DM, bisa komen ke YouTube-nya juga di Jurnal Giselle. Kamu bisa langsung datang ke Kontin Moto Jakarta, alamatnya di Jalan Raya Bogor, kilometer 22 nomor 31. Tuh di seberang Pasar Induk persis di Kontin Moto Jakarta. Jadi di situ ada Instagramnya juga ada, mapnya di Google Map juga udah, sampai Facebooknya juga ada. Kliknya Kontin Moto Jakarta. Jadi kalau misalnya malas kesini, mau belanja online, di marketplace kesayangan kalian juga ada, dari Tokopedia, Shopee, semuanya juga ada. Selalu kontrol emosi saat berkendara. Jangan lupa subscribe YouTube channel Dila Zuardi, klik loncengnya, like, komen, dan share.